Elektabilitas partai politik terus menguat di tengah dinamika elit politik yang saling unjuk strategi koalisi dalam mengusung capres. Dalam persaingan yang makin ketat, partai besar pengusung bakal capres cenderung memperoleh keuntungan elektoral ketimbang partai menengah. Hal ini terlihat dalam survei Litbang Kompas terbaru pada hari ini. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus merekam hasil yang menunjukkan makin solidnya partai pengusung 3 bakal capres. Terutama partai papan atas pengusung bakal capres seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, serta Partai Demokrat. Untuk PDIP yang memiliki bakal capres sendiri, Ganjar Pranowo, elektabilitasnya mencapai 24,4%. Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung Prabowo Subianto masing-masing meraih 18,9% dan 7,6%. Sementara itu, untuk Golkar yang menyusul Gerindra dan PKB mengusung Prabowo mendapat 7,2%. Dan Demokrat pengusung Anies Baswedan mendapat 7%. Partai pengusung lain yang ada di papan tengah yakni Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem, Partai Amanat Nasional, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. PKS dan Nasdem mendapat benefit dari Anies Baswedan dengan elektabilitas 6,3% dan 5,9%. Sementara PAN yang baru mengusung Prabowo mendapat 3,4% sama dengan Perindo yang mengusung Ganjar. Dan P3 yang juga mengusung Ganjar mendapat 1,6%. Di papan bawah ada Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Garuda, Gelora, Umat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Buruh. Di papan bawah seluruhnya meraih elektabilitas kurang dari 1%. Di 6 bulan jelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang bersamaan di 14 Februari 2024, dinamika partai papan atas, tengah, dan bawah masih bisa menunjukkan fluktuasi, terutama di papan atas dan tengah. Tim Liputan, Kompas TV.